bahwa sungguh tidak ada yang lain yang kami andalkan dan kami harapkan Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya sumber pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Walau dunia berubah Tuhan, kami percaya kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Yesus. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan bagi kami Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Amin Tuhan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Sampai detik ini Tuhan, kami selalu Tuhan merasakan Tuhan dan melihat kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu selalu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bersampai selamanya Tuhan, Kaulah Tuhan, satu-satunya sumber pengharapan setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Kau baik Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan,
bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat cinta-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kau baik Tuhan. Pesonaku dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dikasih kenapa hati katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Lebih lagi katakan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pesonaku selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Yes Tuhan, Engkau Allah yang termulia Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau mulia Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang siap bersuka cita boleh katakan amin. Sekali lagi shalom jemaat Tuhan. Yang percaya Tuhan kita besar dan hebat boleh lambaikan tangan. Sebab Dia Tuhan yang terbesar dan termulia. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari lebih lagi kita mau bersuka cita buat Allah kita. Dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji,
sumber sukacita kita. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari buat Tuhan kita. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari tepuk tangannya lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Biarlah Allah ada di dalam kita, maka bersukacitalah setiap kita. Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari dengan segenap hati katakan, kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Ini kemuliaan buat Allah kita. Amin. Percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat dan ajaib. Amin. Kau ajaib Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
jemaat Tuhan boleh silakan duduk kembali. Kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah bukan hanya mulut kami Tuhan yang berkata Engkau baik Tuhan, tapi biar hati kami melekat kepada pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami terus terhubung dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan.
kasih Tuhan. Kau telah melayakan setiap kami Tuhan. Kau menjadikan setiap kami berharga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau melekat hidup dengan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan. Urapi juga setiap kami Tuhan. Biar setiap kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Baik-baik saja, luar biasa. Ya, saya berharap semua kita baik-baik saja dan saya percaya kalau kita sampai hari ini masih ada di tempat ini, kalau kita masih bernafas, saya percaya semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sama-sama kita pengen belajar tentang senantiasa selaras memandang ke depan. Ya, senantiasa selaras memandang ke depan. Saya mulai dengan satu cerita, bukan cerita, ini kisah. Florence, dia seorang wanita pada tahun 1952, 4 Juli. Dia punya cita-cita tuh pengen menyeberangi dengan pantai California dengan Pulau Catalina. Ya berjarak 35 km. Ya dia pengen menjadi wanita pertama yang menyeberangin itu. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu dia menyeberangin itu, waktu dia menyeberang itu Bapak Ibu keadaan penuh kabut. Ya dia penuh kabut. Akhirnya karena dia tidak bisa lihat bibir pantai, dia menyerah. Nah waktu dia menyerah, dia naik ke kapal, jaraknya kurang 1 kilometer lagi Bapak Ibu Saudara. Kurang 1 kilometer lagi dia menyerah. Padahal dia berpikir gini, seandainya kalau dia tahu bibir pantai itu sudah kelihatan, dia pasti bisa lewatin itu. Ya Bapak Ibu Saudara, tapi dia nggak menyerah. 2 bulan kemudian dia coba lagi, dengan kondisi yang sama, ada kabut-kabut juga. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam benaknya, di dalam bayangannya dia bisa ngelihat bibir pantai itu. Dan dia berhasil ke bibir pantai itu. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, kita hidup, kita bisa ngelihat nggak seperti apa masa depan kita? Nah kalau kita nggak bisa melihat masa depan kita, kalau kita nggak bisa lihat ke depan kehidupan kita, itu akan mempengaruhi pola tindak kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita berpikir bahwa kita nanti ke depan menjadi orang yang gagal, otomatis kita nggak mau buat apa-apa, otomatis kita nggak mau kerjain apa-apa. Tapi kalau kita percaya bahwa masa depan kita baik, masa depan kita penuh harapan, masa depan kita nggak sia-sia, tapi kita mulai berusaha untuk hidup kita jadi lebih baik. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, hati-hati dengan cara kita memandang, karena apa yang kita pandang itu akan menghasilkan kehidupan kita di hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, masalahnya begini, memandang aja kalau nggak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, hidup kita bisa sia-sia. Nah jadi harus selaras benar, memandang dengan tepat, tapi kalau tidak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki, akhirnya juga membuat hidup kita jadi sia-sia dalam kehidupan kita. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini senantiasa selaras memandang ke depan. Semakin orang hidup dalam harapan yang selaras dengan kehendak Tuhan, maka relasi orang itu akan semakin bertambah akrab dengan Tuhan. Ya saya ulangin lagi, semakin orang hidup dalam harapan yang selaras dengan kehendak Tuhan, maka relasi orang itu akan semakin bertambah akrab dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sama kita dalam pergaulan kita. Kalau kita selalu sejalan, sepikiran, seide dalam kehidupan kita berteman, ya kan, otomatis kita semakin akrab sama teman tersebut. Tapi kalau kita udah mulai nggak selaras, udah mulai beda pendapat, udah beda dengan harapan, beda semuanya, otomatis kita lama-lama nggak cocok. Ya kan? Nah sama dengan kehidupan kita. Kalau hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendakin, saya percaya kehidupan kita semakin hari semakin dekat sama Tuhan, semakin akrab dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah pertanyaannya bagaimana kita dapat hidup senantiasa dengan harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan? Bagaimana agar kita dapat senantiasa hidup dengan harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan? Nah Bapak Ibu Saudara, apakah harapan kita tuh bergantung kepada keadaan situasi? Saya bisa berharap kalau situasinya baik. Keadaannya baik itu mempengaruhi pengharapan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi pengharapan kita dalam kehidupan kita? Nah siapa atau apa yang menjadi harapan kita itu akan menentukan dalam kehidupan kita. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar belajar nih ya. Jadi jangan sampai kita itu berharap di tempat yang salah. Yang akhirnya tidak menghasilkan apa-apa dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana agar kita dapat senantiasa hidup dengan harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Nah kita pengen belajar Bapak Ibu Saudara dari Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara.
Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Nah, kita belajar Bapak Ibu ada 3 hal. Harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan adalah hidup yang pertama. Harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan adalah hidup dengan tuntunan firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan ayat ke-7-nya dikatakan gini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan maka akan diberikan kepadamu. Dan Bapak Ibu Saudara, bagian pertama dikatakan gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku. Nah Bapak Ibu Saudara, untuk tinggal aja sebetulnya nggak cukup. Ya, contoh misalnya begini, Bapak Ibu Saudara semua punya handphone, mungkin ada yang canggih sekali, mungkin punya punya kamera yang paling canggih, semuanya pokoknya serba canggih lah. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu begini, kalau handphone itu tidak terkoneksi dengan jaringan, mau secanggih apapun, waktu kita mau kirim WA, mau kirim apapun, menonton apapun gak bakal bisa. Artinya gak ada guna. Kita boleh tinggal dalam hadirat Tuhan. Tapi selama kita gak pernah menerima firman dalam kehidupan kita, kita cuma tahu firman Tuhan, tapi firman Tuhan gak pernah berkuasa dalam kehidupan kita. Kita cuma tahu jalan kehidupan kita, tapi kita nggak pernah mau dituntun sampai selama-lamanya, kita nggak pernah sampai di tujuan dalam kehidupan kita nggak pernah selaras dalam kehidupan kita. Nah makanya jelas dikatakan gini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, ketika firman itu tinggal dalam kehidupan kita, kita mulai mau dituntun oleh firman itu. Kita boleh buka GPS di mobil kita. Tapi Bapak Ibu kalau kita nggak pernah mau nurutin GPS itu Bapak Ibu Saudara, GPS suruh belok kanan kita belok kiri. Sampai Bapak Ibu Saudara, tapi butuh waktu lebih jauh, lebih lama. Dan mungkin kita kesasar. GPS memang selalu menunjukin lagi sudah belok kiri sekalipun, GPS akan menunjukkan tujuannya. Nah Bapak Ibu jelas dikatakan gini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Nah pertanyaannya begini, kalau firman itu tinggal dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Saya percaya Bapak Ibu Saudara, semua yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi hidup kita. Percaya nggak? Simpel contoh, kalau Bapak Ibu makan ayam goreng. Ketika ayam goreng itu masuk dalam tubuh kita, apakah Bapak Ibu lihat ayam itu tetap ayam goreng? Berubah dia Bapak Ibu Saudara. Berubah. Ketika Bapak Ibu makan vitamin itu nggak tetap jadi satu butir vitamin. Dia berubah dan dia masuk dalam tubuh kita. Dan dia mempengaruhi, merubah kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hal-hal seperti itu aja dapat mempengaruhi kehidupan kita, tubuh kita secara jasmani. Apalagi firman Tuhan. Nah maka dikatakan gini, ketika firman itu masuk dalam kehidupan kita, ketika kita mau mengizinkan firman itu tinggal dalam kehidupan kita, itu artinya kita mengizinkan firman itu menuntun hidup kita. Nah waktu kita menyadari kalau kita mau dituntun sama firman Tuhan itu, kita menyadarkan ada harapan dalam kehidupan kita. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, apa sih yang terjadi kalau firman itu tinggal dalam hidup kita? Yang pertama, firman itu menata ulang pola pikir kita. Banyak hal-hal, pola pikir yang lama, yang salah dalam kehidupan kita, Tuhan tuh benahin. Benahin untuk apa? Supaya Tuhan supaya bisa pimpin kita, nuntun kita kepada jalan yang seharusnya. Banyak hal-hal dalam kehidupan kita yang salah, yang kita tetap mempertahankan kesalahan itu dan kita gak pernah mau berubah dalam kehidupan kita. Nah bagaimana mungkin dengan pola pikir yang salah, kita pengen dituntun sama Tuhan di jalan yang benar? Gak mungkin. Gak mungkin. Nah jadi Bapak Ibu yang pertama, firman itu merubah pola pikir kita. Yang kedua, firman itu akan menyaring, memurnikan motivasi kita. Supaya benar-benar selaras nih, seperti apa sih yang Tuhan mau. Jadi benar-benar waktu Tuhan tuntun, kita sampai di tempat yang benar. Dengan jalan yang benar. Memang Bapak Ibu Saudara, walaupun dituntun Tuhan, bukan berarti hidup itu jadi lebih mudah. Nggak ada tantangan lagi, nggak ada persoalan lagi dalam kehidupan kita. Tetap ada Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan tuntun kita,
Ya kan, seperti GPS. GPS boleh tuntun kita, macet tetap ada, jalannya nggak berubah, tapi tetap sampai. Ya sama dalam kehidupan kita. Situasi dunia tetap sama. Kondisi kita mungkin tetap sama, tapi ketika Tuhan tuntun kita, saya percaya itu jauh lebih baik. Nah makanya Bapak Ibu Saudara, firman itu benar-benar gini, menyaring, memurnikan motivasi kita. Jadi benar-benar selaras dengan apa yang Tuhan mau. Nah kalau kita benar-benar mau dituntun sama Tuhan, dan kalau kita mengizinkan firman itu tinggal dalam kehidupan kita, saya percaya terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Saya percaya. Nah firman itu kalau tinggal dalam hidup kita, saya percaya gini, kehendak kita yang tadi nggak lurus, Tuhan tolong dengan firman-Nya jadi lurus. Nah maka itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini. Kalau kita nggak dipimpin sama firman, kalau kita nggak pernah mengizinkan firman tinggal dalam kehidupan kita, saya percaya firman nggak punya kemampuan untuk merubah kehidupan kita. Nah saya pengen ngomong begini, kalau kita sebagai orang Kristen yang nggak tahu akhir hidup kita seperti apa, kita nggak ada yang pernah tahu loh, kita semua ini nggak ada yang pernah tahu kapan kita meninggal, seperti apa kita nantinya. Nggak ada yang pernah tahu. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu dan kita menyadari kita nggak pernah tahu, kita harus minta tuntunan Tuhan. Bapak Ibu nggak perlu GPS lagi kalau cuma ke Bandar Lampung. Kenapa? Karena Bapak Ibu tahu jalan ke Bandar Lampung. Nggak perlu GPS. Nah sama dalam kehidupan kita, kalau kita tahu akhir hidup kita seperti apa, kalau kita tahu jalan hidup kita seperti apa, Bapak Ibu nggak perlu tuntunan firman Tuhan. Masalahnya saya katakan tadi, kita semua tidak ada yang tahu. Maka itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, yang pengen hidup selaras supaya kita bisa memandang masa depan senantiasa, saya sih harapin Bapak Ibu Saudara, semua ayo rajin baca Alkitab. Izinkan firman itu masuk dalam kehidupan kita. Saya mau kasih tahu, boleh beli multivitamin sebanyak apapun juga dari merek A sampai Z. Bapak Ibu boleh taruh di meja. Bapak Ibu cuma mandangin ini tiap hari. Vitaminku lengkap. Tapi Bapak Ibu gak pernah makan. Vitamin itu gak ada gunanya. Sama dalam kehidupan kita. Boleh punya Alkitab terjemahan apapun juga. Boleh rajin ke gereja. Tapi ketika firman itu gak pernah masuk dalam kehidupan kita, ketika firman itu gak pernah tinggal dalam kehidupan kita, hidup kita sesungguhnya biasa-biasa aja. Ya jadi gak jadi apa-apa, maka dikatakan gini. Ayat kelima tadi, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangan. Siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah kadang-kadang ini kita nggak menyadari dalam kehidupan kita, saya masih hidup kok. Saya masih bisa kerja kok, saya masih bisa berhasil kok, saya masih bisa sukses kok. Firman Tuhan jelas-jelas salah nih kayaknya nih. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pertanyaannya begini, waktu kita mencapai semua itu hidup kita selaraskah dengan apa yang Tuhan kehendakin? Jadi kita benar-benar menyadari Bapak Ibu Saudara, firman yang tinggal dalam kehidupan kita, saya percaya gini, firman itu membentuk, merubah karakter kita, sifat-sifat kita. Nah kalau sampai firman itu masuk dalam kehidupan kita, nggak terjadi perubahan apapun dalam kehidupan kita, pertanyaannya begini, bener nggak sih firman itu tinggal dalam kehidupan kita? Jadi Bapak Ibu Saudara, ayo saya ajak Bapak Ibu Saudara, sama-sama ayo baca Alkitab. Ya, sama-sama berubah pola pikir kita, ubah motivasi kita. Selaras dengan apa yang Tuhan mau, selaras dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman jelas katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, jadi masih Januari, masih panjang perjalanan hidup kita. Ayo baca Alkitab, renungin firman Tuhan. Selaraskan hidup kita dengan firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan yang sesuai rencana Tuhan adalah hidup dengan keinginan yang selaras dengan janji Tuhan.
keinginan yang selaras dengan janji Tuhan. Di sini katakan gini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki maka akan diberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang pegang poin bagian berikutnya. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tapi kita nggak lihat ayat sebelumnya. Tapi jelas dikatakan gini, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi Bapak Ibu kalau kata jikalau, kalau misalnya kita nggak ngelakuin ini, mau minta apa ya? Nggak terjadi. Nah Bapak Ibu minta apa aja itu dalam arti bukan apa saja sesuai dengan apa yang kita mau, selera kita segala macam. Oh saya mau pesawat Tuhan, saya mau mobil mewah, saya mau kekayaan yang luar biasa segala macam. Bapak Ibu sepanjang itu selaras dengan apa yang Tuhan kehendakin, saya percaya Tuhan genapin. Nah begini Bapak Ibu Saudara. Selaras itu ya, selaras dengan firman Tuhan. Keinginan yang selaras dengan firman Tuhan. Nah saya percaya begini, kalau Bapak Ibu bergaul akrab dengan Tuhan. Intinya pokoknya aku punya tujuan hidup memuliakan Tuhan. Saya percaya banget apa yang kita minta itu nggak neko-neko. Ya, karena kita bergaul dengan firman. Contoh misalnya begini, Bapak Ibu Saudara misalnya kita punya problem, punya persoalan, terus kita datang ke konselor, minta konseling. Taruhlah ribut keluarga lah, ya kita ribut, kita datang ke konselor. Pokoknya dengan satu misi, cerai. Wow. Tapi datang ke konselor dia, ngobrol-ngobrol sama konselor, diobrol-obrolin, dikasih masukan-masukan, dikasih ayat-ayat firman lah, dikasih begini-begini segala macam oleh konselornya. Akhirnya sepasang suami istri berpikir ulang. Ya kan berpikir ulang. Nah ketika dia berpikir ulang, dikasih masukan sama konselor. Cerai itu nggak boleh. Ayo perbaikin, masih bisa kok perbaikin. Nah Bapak Ibu, karena pergaulan, bukan karena pergaulan, karena konseling itu terjadi, ketika dia buka hatinya, dia ngobrol sama sang konselor, ketika dinasihati sama konselor, dia ngikutin apa kata konselor. Nah saya percaya juga begini, kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, dan kita menginginkan firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, otomatis gini, seperti sang suami istri ini, dia mengikuti apa yang jadi kehendak sang konselor untuk tujuan kebaikan sang suami istri. Nah saya percaya juga begini, waktu kita bergaul dan firman itu tinggal dalam kehidupan kita, saya percaya gini, apa yang kita minta karena pergaulan kita dekat sama Tuhan, kita tahu nih apa sih yang Tuhan mau. Nah saya percaya gini, waktu kita sadar Tuhan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, saya percaya gini, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, kita menyadari ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Tapi dikatakan gini, ini Tuhan pengen ajak kita menyelaraskan keinginan kita seperti apa yang Tuhan mau. Maksudnya? Nah, saya percaya begini, saya percaya banget kalau orang yang bergaul dekat sama Tuhan dan firman itu diizinkan dalam hidupnya, saya percaya kok. Yang pertama, kita mau dituntun Tuhan. Yang kedua, saya percaya gini, keinginan kita bukan keinginan duniawi lagi. Yang namanya gini, punya suami, punya istri, enggak minat lagi lah punya istri kedua segala macam, karena kita dekat sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita bisa berpikir gini, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, istri kelima. Mau dapat ini, dapat ini. Enggak pernah rasa cukup sama sekali dalam kehidupannya. Enggak pernah puas sekali dalam kehidupannya. Kenapa? Karena keinginan kita enggak selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu percayalah, apa yang kita terima hari ini, kalau kita bisa mensyukuri dan hidup kita selaras dengan firman Tuhan, pasti kita bisa bahagia kok. Bahagia itu enggak diukur dengan banyaknya uang. Bahagia itu enggak diukur dengan jabatan. Banyak kok orang-orang yang berduit, contohnya Marilyn Monroe, segala macam bintang-bintang film yang luar biasa. Mereka punya duit, mereka tenar. Apa sih yang mereka nggak bisa? Apa sih yang mereka mau nggak dapat? Semuanya bisa, tapi kemungkinan mereka nggak bahagia. Lalu benar-benar menyadari, ayo ini hubungan ini yang benar-benar membuat keinginan kita selaras dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita harus belajar benar-benar ini bukan janji apa saja tanpa batas, melainkan gini, waktu kita bergaul dengan Tuhan, keinginan kita itu dibentuk. Keinginan kita itu dibentuk ulang. Nah, waktu yang kita dibentuk ulang, Bapak Ibu Saudara, disinilah kita tahu
ini keinginan yang seharusnya kita kerjain. Makanya Bapak Ibu Saudara, harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan adalah hidup dengan keinginan yang selaras dengan janji Tuhan. Ya, bergaul karib dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa mintalah apa yang kamu kendaki maka akan diberikan. Kalau kita jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Nah, pergaulan ini merubah keinginan kita. Ya sama lah kita sebagai orang tua. Kalau anak minta sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa kita langsung beliin? Tidak. Kita kasih motivasi, kita kasih pengertian, kita kasih pemahaman. Akhirnya anak berpikir, iya benar juga Pak, ini harusnya. Lakuin dia. Sama kita bergaul dengan firman Tuhan. Oh ini benar Tuhan, ini yang harus aku kerjakan. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, mau nggak mau, suka nggak suka, keinginan selaras dengan firman Tuhan itu karena relasi. Relasi dengan Tuhan, ya kan? Jadi kita percaya apa saja yang selaras dengan firman. Apa yang kamu kendaki itu yang selaras dengan firman Tuhan. Apa saja itu, apa yang benar-benar mendukung ada buah-buah dalam kehidupan kita, ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, jadi apa saja itu benar-benar yang memuliakan Tuhan. Ya, Tuhan tahu kalau ini nggak memuliakan Tuhan, Tuhan nggak bakal kasih. Ya, jadi Bapak Ibu percayalah. Seperti Mother Teresa. Mother Teresa itu, dia ngelakuin itu bukan untuk tenar loh. Bukan untuk tenar. Dia ngalamin, dia bantu orang-orang yang lepra, kusta, segala macam. Dia ngomong begini, saya tidak berdoa untuk sukses, saya berdoa untuk tetap beriman. Jadi dia nggak cari nggak ada selubung-selubung tertentu dengan pelayanan dia, pengen jadi tenar, pengen dikenal dunia, sama sekali tidak. Bahkan Bapak Ibu Saudara, waktu dia melayani banyak orang mencibir dia, maka dia berdoa supaya tetap beriman. Tetap beriman. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara, Tim Tebow. Ya, Tim Tebow, seorang atlet profesional, dia tuh benar-benar gini, di dunia olahraganya dia benar-benar selalu berdoa. Mau diomongin orang apa segala macam enggak. Dia berdoa bukan untuk menang saja. Bukan itu. Tapi dia ngomong begini. Dia pengen di tiap dia bertanding. Dia pengen benar-benar gini. Sekalipun dia kalah. Tetap nama Tuhan dimuliakan. Dia pengen bertanding dengan sportif, dengan berkarakter. Nanti benar-benar Bapak Ibu Saudara, kalau kita benar-benar hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dengan intim dengan Tuhan, saya percaya kok keinginan kita selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga sekarang, harapan yang sesuai dengan rencana Tuhan adalah hidup dengan tujuan untuk memuliakan Tuhan. Ya. Harapan yang sesuai rencana Tuhan adalah hidup dengan tujuan yang memuliakan Tuhan. Pertanyaan saya begini, Bapak Ibu Saudara, apa sih harapan kita, memuliakan Tuhan atau tidak? Nah di sini katakan begini, di ayat ke-8, Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Nah Bapak Ibu Saudara, kata berbuah banyak ini juga nggak lepas dari jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Nggak terlepas dari itu. Kita nggak mungkin bisa menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita selama kita terlepas dari pokoknya. Nah Tuhan nggak minta kita hal-hal lain, Tuhan mau begini, mau nggak kita tetap tertanam, tetap tercantum pada pokoknya. Nah maka dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Nah artinya Bapak Ibu Saudara, pembentukan tadi ketika kita dituntun Tuhan, ketika kita benar-benar menyelaraskan keinginan kita dengan apa yang Tuhan kehendaki dengan firman Tuhan, saya percaya kok pasti ada hasil, pasti ada buahnya. Ya, sama seperti pohon. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu coba-coba pengen copotin carangnya dari pokoknya, saya percaya carang itu nggak langsung layu. Nggak langsung layu. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, petik aja satu. Tapi jangan ketahuan Pak Sungkono nanti dimarah. Petik aja tuh anggur satu, carangnya dipotong sedikit, taruh di bawah. Bapak Ibu besok datang lagi ke sini, masih hijau nggak? Masih hijau. Masih hijau.
Kadang-kadang logika kita berpikir begini, nggak melekat sama Tuhan nggak apa-apa kok, aku masih hidup. Nggak melekat sama Tuhan nggak apa-apa kok, aku masih sehat. Nggak melekat sama Tuhan nggak apa-apa kok, aku masih bugar. Bapak Ibu tahu nggak? Lama-kelamaan, hidup kita jadi benar-benar kering. Kita tetap ke gereja, kita baca Alkitab, tapi kalau nggak terkoneksi, saya katakan percuma. Nah, buah itu nggak pernah terjadi tanpa koneksi. Buah itu nggak pernah terjadi tanpa relasi. Buah itu nggak pernah terjadi tanpa firman tinggal dalam hidup kita. Nggak pernah terjadi. Bapak Ibu nggak pernah terjadi perubahan fisik dari kurus jadi gemuk tanpa Bapak Ibu pernah makan. Bapak Ibu nggak pernah sehat tanpa Bapak Ibu mensuplai sesuatu dalam kehidupan kita. Nggak bakal. Nah sama saya berkata gini, kita nggak pernah menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Ini bicara tentang buah yang Tuhan mau. Jadi katakan gini, kalau kita nggak pernah mensuplai firman Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya hidup kita nggak pernah jadi apa-apa, nggak pernah menghasilkan buah. Nah pertanyaan buah ini apa? Bapak Ibu Saudara, kalau ngomong buah ini yang pertama buah karakter. Buah karakter. Buah roh. Ingat, buah roh, bukan buah roh. Buah roh. Di situ ada 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau satu bagian aja itu hilang, buah itu bisa ngomongin buah busuk. Kan satu ini buahnya. Ya kan satu buah ini ada 9 unsur. Kehilangan satu unsur Bapak Ibu Saudara, jadi masalah. Nah, Bapak Ibu perhatiin. Kita bisa benar, kita bisa dipuji. Pelayanan lu hebat, lu luar biasa. Tapi ada bagian-bagian tertentu karakter kita ini rusak. Yang orang nggak tahu. Nggak tahu. Nah Bapak Ibu kalau misalnya buah kita rusak ini, Bapak Ibu kalau karakter kita nggak terbentuk Bapak Ibu Saudara, kita jadi orang-orang yang suka pengen dipuji, pengen menampilkan karakter yang baik, tapi rusak. Dan gak pernah menyadari. Nah kalau kita sampai buah itu gak terjadi, Bapak Ibu dikatakan gini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Sama dengan saya katakan kalimat saya balik gini, dalam hal inilah Bapakku tidak dimuliakan ketika kamu gak berbuah banyak. Ke gereja aja tanpa berbuah, artinya kita udah pergi ke gereja tapi gak berbuah. Kita tuh gak memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan cuma tepuk tangan, ayo kita muliakan Tuhan. Bukan itu saja. Menghasilkan buah karakter. Nah pertanyaan saya begini Bapak Ibu Saudara, karakter apa sih yang sedang Tuhan bentuk dalam kehidupan kita dan kita mengalami perubahan? Memang ini proses. Bukan mendadak, jadi kayak dewa, kayak malaikat gitu kan. Tidak. Pakaian kita bisa kayak malaikat, putih-putih semua. Tapi hati belum tentu malaikat. Bisa jadi hatinya hati setan. Jadi kita harus benar-benar menyadari yang pertama itu buah karakter. Yang kedua itu buah ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan gini, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saya ulangin lagi, dikatakan dalam Matius 7 ayat 17. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pertanyaan saya begini Bapak Ibu, kalau kita mau dituntun sama Tuhan, kalau kita punya relasi yang akrab dengan Tuhan, kalau kita benar-benar dekat sama Tuhan, benih firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pengen tanya begini, benih firman itu benih yang baik atau bukan? Benih yang baik. Kalau kita benar-benar yakin benih firman Tuhan yang baik, otomatis gini, semua perbuatan-perbuatan kita yang kita lakukan pasti kebaikan. Kenapa? Karena memang benihnya, benih yang baik. Terus kita bisa ngomong begini, iya Pak, tapi kan ada kan dalam firman Tuhan ngomong gini, aku menabur benih-benih yang baik, tapi kok hasilnya ada lalang segala macam, ya si jahat tuh menaburnya juga. Tapi saya pengen tahu, ayo belajar, jujur dalam pekerjaan, ya kan, tulus dalam melayani,
Itu buah-buah yang benar harus ditampilin. Nggak ada motivasi apa-apa semuanya. Semuanya baik-baik semua. Ya, mau ya? Ya benar-benar kita lakuin. Itu untuk memuliakan Tuhan. Terus juga ada buah-buah namanya, tadi kan buah ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Ini buah perbuatan baik dan kasih. Ya, kepedulian sama sesama. Di dalam ini dikatakan gini, dalam Kolose 1 ayat 10, hendaklah kamu berbuah dalam segala pekerjaan baik. Nah, dalam kata gini, hendaklah kamu berbuah dalam segala pekerjaan baik. Artinya gini, dalam segala hal dalam kehidupan kita harus jadi berkat. Minimal keberadaan kita di dekat orang lain, orang itu merasakan buah itu. Orang bisa melihat buah itu. Buah itu bicara juga perubahan. Ya, bicara dengan perubahan. Buah juga bisa bicara dengan jiwa-jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, soal jiwa-jiwa, saya pengen singgung sedikit nih, jiwa-jiwa. Zaman sekarang itu, kekristenan itu jarang sekali mau menginjil. Ya, jarang sekali mau menginjil. Kita mungkin sudah terlalu nyaman di gereja, kita ngomong begini, ngapain sih nginjil-nginjil? Kan bukan tugas kita, itu tugas pelayan-pelayan, full time segala macam. Bapak Ibu Saudara, penginjilan itu bukan tugas full time. Bukan tugas full time, tapi semua orang percaya. Semua orang percaya. Menginjil itu nggak bisa frontal juga. Ya, nggak bisa frontal. Lu mau percaya Yesus nggak? Kalau nggak percaya Yesus, lu mati masuk neraka. Nggak bisa juga begitu, Bapak Ibu Saudara. Menginjil itu bukan ajak orang ke gereja. Banyak orang ngajak orang ke gereja dan berpikir sudah menginjil. Ya, padahal waktu di gereja udah terima Tuhan Yesus belum. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita perlu menginjil? Karena kita sudah mengalami menerima keselamatan. Masa sih kita mau makan sendiri keselamatannya? Ini hal yang baik. Ayo beritain sama teman-teman kita, sama saudara kita yang belum kenal Tuhan. Mulai dengan doa. Ya kan, itu buah. Nah, saya percaya gini, pertuntunan Tuhan dan pergaulan intim dengan Tuhan, keinginan yang selaras dengan Tuhan, Tuhan pengen seisi dunia ini memenuhi surga. Iya dong, kita juga mau dong saudara-saudara kita masuk surga semua. Ada Bapak Ibu Saudara yang ngomong gini, saya mau saudara saya itu tuh, jahat banget. Saya berdoa supaya dia masuk neraka. Nggak ada kan? Oh, kalau diam pasti nggak ada nih kalau diam. Kalau diam semua sih masalahnya. Jangan-jangan ada yang begini nih. Oh, kalau diam sih habisnya. Kalau diam artinya mungkin ada. Kalau ngomong, enggak Pak, saya semua masuk surga. Ya itu semua masuk surga. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ini benar-benar gini, buah itu bicara tentang dampak hidup. Buah itu bicara tentang kesaksian. Nah, maka dikatakan gini, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak. Bukan cuma berbuah, tapi berbuah banyak. Artinya benar-benar dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, waktu kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Selama ada kesempatan, selama tuh ada waktu yang Tuhan izinkan untuk kita ngalamin buah, harus kita mengalami buah. Beda dengan pohon. Pohon itu ada musim-musimnya. Ada musim buah anggur, ada musim rambutan, ada musim durian segala macam, ada musim-musimnya. Tapi saya percaya gini, kalau buah ini, buah kesaksian ini, Bapak Ibu suka nggak suka, mau nggak mau, di mana aja, kapan saja, kepada siapa aja, belajar untuk benar-benar gini, jadi saksi dengan kehidupan kita. Jaga perkataan kita, jaga perbuatan kita, bukan untuk kita dipuji, tapi untuk selaras dengan apa yang Tuhan kehendakin. Ya, ingat nih, bukan untuk kita dipuji, tapi selaras dengan apa yang Tuhan kehendakin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, seperti Yusuf. Yusuf itu buahnya luar biasa. Ya kan? Sekalipun dia dibuang, dijual sama saudara-saudaranya, tidak ada rasa pahit, sakit hati. Tidak ada. Sampai difitnah sama si tante Potifar. Dia nggak ngomong-ngomongin si tante Potifar, kurang ajar si tante. Buta tuh si Potifar, nggak lihat kebenaran segala macam. Tidak sama sekali. Dia nerima. Dilupakan oleh juru minuman. Dia nggak caci maki juga, nggak marah-marah juga. Buahnya kelihatan. Bapak Ibu, ketika buahnya kelihatan, bukan cuman keluar dari penjara, dia menjadi orang nomor 2.
di Mesir. Waktu dia menjabat, saudara-saudaranya datang. Dia gak punya dendam. Dia ngomong ini, kurang ngajar kakak-kakak gue nih. Sekarang gue jadi orang nomor 2, gue kerjain lo. Gak ada. Buahnya terlihat. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara, saya percaya begini. Tekanan apapun juga tidak membuat buah kita tampil. Tekanan apapun juga tidak membuat buah itu gak keluar. Tekanan apapun juga tidak membuat buah itu nggak ada. Bapak Ibu boleh lihat pohon-pohon. Mau angin badai, mau goncangan apapun juga. Selama carang itu tempel pada pokoknya, pohon itu, carang itu pasti berbuah. Saya percaya juga kehidupan kita, apapun kehidupan kita, saya percaya Tuhan pasti ditinggikan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu kesaksian lagi, Eric Liddell, pelari Olimpiade Skotlandia. Dia di tahun 1924, dia juga seorang misionaris. Nah Bapak Ibu Saudara, waktu ada lomba lari 100 meter, dia memang spesialisnya di lari 100 meter. Tapi pas lomba itu di hari Minggu, dia ngomong gini, kalau dia batalin lari ini 100 meter, hilang, kurang terkenal dianya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak dia pilih apa? Dia tetap pilih ibadah sama Tuhan. Dia tetap pilih sama Tuhan. Akhirnya ditawarin lari 400 meter. Yang dia bukan spesialis di situ. Tapi dia ngelakuin. Dia percaya. Ini rancangan Tuhan, ini kehendak Tuhan. Ini selaras dengan apa yang Tuhan kehendakin. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudara, dia memenangkan lomba lari 400 meter ini. Dia katakan gini, Tuhan menciptakan saya dengan kecepatan tinggi. Dan ketika saya berlari, saya merasakan perkenanan Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi kita, kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita mau dituntun sama Tuhan, kalau kita mau benar-benar mengikuti keinginan Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya tidak ada perkara mustahil. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang mustahil, buah itu pasti muncul. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa buat dalam kehidupan kita? Ada 3 langkah. Yang pertama, tinggal dalam Kristus secara sadar dan konsisten. Tinggal dalam Kristus secara sadar dan konsisten. Konsisten baca Alkitab. Konsisten sadar ada Yesus dalam kehidupan kita. Konsisten. Yang kedua, mengizinkan firman Tuhan terus membentuk pikiran dan keputusan kita. Izinin firman itu bentuk kita. Mengambil keputusan sesuai nggak dengan firman. Sesuai nggak dengan firman. Ya, yang ketiga, hidup dengan tujuan yang memuliakan Tuhan, bukan diri sendiri. Oh, ini ada 4 malah nih. Oh bukan. Izinkan firman Tuhan izinkan firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik kita dalam kebenaran. Ya, mendidik kita dalam kebenaran. Jadi kita harus belajar. Nggak bisa enggak. Nah, saya percaya dengan cara itulah, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau firman itu tinggal dalam hidup kita, perubahan demi perubahan terjadi. Perubahan bukan jadi lebih buruk, perubahan jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Ya, jadi kesimpulannya, hidup yang selaras dengan Tuhan akan selalu memiliki pengharapan yang benar untuk menatap masa depan. Pengharapan yang selaras dengan Tuhan memperdalam keakraban, bukan sekedar menghasilkan jawaban. Ketika hidup selaras dengan Kristus, masa depan tidak lagi menakutkan tetapi penuh dengan kepastian. Mari kita berdoa. Dunia boleh berubah Bapak Ibu Saudara, keadaan situasi boleh berubah, keadaan perekonomian boleh berubah, semuanya bisa berubah, musim boleh berganti musim, tapi saya percaya orang yang menetapkan hidupnya untuk dituntun sama Tuhan, yang menyelaraskan keinginan dengan firman Tuhan, saya percaya dia tetap akan menghasilkan buah-buah dalam kehidupannya. Ketika kita menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kita, di situ kita memuliakan Tuhan, di situ menunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Murid bukan sekedar belajar, murid bukan sekedar tahu, murid bukan sekedar hadir, tapi murid harus menghasilkan sesuatu.
Ketika kita sekolah, Bapak Ibu Saudara, kita kan sekolah bukan cuma pengen tahu hitung-hitungan matematika seperti apa. Kita kan bukan cuma pengen tahu biologi itu seperti apa, fisika seperti apa. Ketika kita naik jenjang, Bapak Ibu Saudara, kita pasti punya tujuan. Mau jadi dokter kah, mau jadi pengusaha kah, mau jadi apapun dalam kehidupan kita. Saya percaya, kalau kita sebagai murid Kristus, kita bukan sekedar hadir atau kita punya KTP ditulis Kristen, bukan. Tapi kita pengen mau jadi murid-murid yang benar-benar menghasilkan buah-buah yang memuliakan Tuhan. Murid-murid yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Murid-murid yang senantiasa siap dituntun oleh apa yang Tuhan kehendaki. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita belajar, ketika kita sekolah, banyak rumus-rumus, banyak pelajaran-pelajaran yang diberikan dalam kehidupan kita. Kita bisa menolak, kita bisa ngomong itu enggak, ini enggak, itu enggak. Bapak Ibu, sampai selama-lamanya. Kalau kita menolak pengajaran-pengajaran tersebut, kita nggak bakal pernah mencapai apa yang harusnya kita capai. Kita nggak pernah mencapai kalau kita nggak pernah masuk dalam ujian-ujian. Kita nggak pernah mencapai kalau kita nggak pernah ikutin kurikulum yang ada. Mari Bapak Ibu Saudara, selaraskan hati kita. Biarlah kita terus memandang ke depan dalam kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melekat kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika kami melekat dengan Engkau Tuhan, punya kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kami untuk kami boleh mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupan kami. Waktu kami melekat dengan Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan akan banyak buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah firman-Mu, kuasa firman-Mu Tuhan hidup dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, bukan cuma tinggal di dalam Engkau Tuhan, tapi kami mau firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami Tuhan. Kami nggak mau Tuhan sebagai orang Kristen yang biasa-biasa aja cuma menjadi pelaku daripada ibadah-ibadah yang biasa Tuhan. Tapi kami nggak pernah bergaul intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa Tuhan, biarlah kami boleh mengambil keputusan untuk kami membaca firman-Mu setiap kali Tuhan. Kami boleh merenungkan firman-Mu, melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu masuk dalam kehidupan kami, masuk dalam pikiran kami, masuk dalam perasaan kami Tuhan. Firman itu mengubah kami, membentuk kami, menjadikan kami pribadi-pribadi yang menyukakan Engkau Tuhan. Membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan, kami bukan sekedar Tuhan hidup sebagai orang Kristen, tapi kami mau menjadi murid yang menghasilkan buah-buah Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan menyenangkan Engkau Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami senantiasa selaras dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami terus Tuhan bersama Engkau Tuhan, kami mau memandang hari depan,
yang penuh dengan harapan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pengharapan kepada Engkau tidak pernah mengecewakan Tuhan. Kami percaya Tuhan pengharapan akan Engkau Tuhan pasti tergenapi Tuhan. Karena Engkau Tuhan tidak pernah Tuhan lalai dengan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan dengan apapun pergumulan kami Tuhan Yesus. Tekanan demi tekanan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Proses perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, sertai kami, tolong kami Tuhan. Untuk kami tetap boleh berjalan dan tetap menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur. Setiap kita yang mau selaras dengan firman Tuhan berkata, amin. Terus berkati. Puji nama Tuhan, setiap kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sebentar kita akan melihat pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman GKPB MDC Metro di minggu keempat. Persembahan persepuluhan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Laporan keuangan dari tanggal 18 sampai 24 Januari. Pengadaan Videotron GKPB MDC Metro sebesar 114.508.800. Bagi jemaat yang rindu dalam pemenuhan dana ini dapat mentransfer ke rekening BCA GKPB MDC Metro. Selamat ulang tahun kepada Ibu Yulia tanggal 27, Bapak Sanjaya tanggal 31 bulan Januari. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah penghiburan keluarga almarhum Oma Jenny di kediaman Bapak Tatang hari Senin tanggal 26 Januari pukul 18.30 Jalan Pasar Baru Pekalongan dekat kantor pos. Jadi diundang kepada jemaat boleh hadir di ibadah penghiburan. Worship Night hari Jumat tanggal 30 Januari jam 6 di Gereja MDC Metro. Doa puasa, ayo terlibat dalam doa puasa tanggal 2 Januari sampai 31 Januari. Demikian pengumuman sepanjang minggu ini. Kita mau akhiri ibadah ini. Saya undang untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kehendak
Puji syukur hanya bagi Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik di dalam waktu-waktu yang kami miliki. Terutama pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu, dengarkan firman-Mu Tuhan. Ubahkan setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang baru, sesuai dengan rencana dan rancangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah yang banyak ya Tuhan. Sehingga kami boleh berdampak buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarkan firman ini meneguhkan setiap kami, mengubahkan kami, memperbarui kami. Mengingatkan kembali akan tanggung jawab yang kami harus emban di dalam kehidupan kami. Sebagaimana ya Tuhan itu menjadi rancangan dan kehendak-Mu di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Engkau Allah yang terus bekerja melalui Roh Kudus-Mu di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Nyatakan Tuhan anugerah-Mu atas setiap kami. Sehingga Tuhan Engkau pakai setiap kami untuk kepanjangan tangan-Mu menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar kami. Bersyukur atas semuanya ya Tuhan. Kami juga teringat akan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Oh Allah yang terus berdaulat atas bangsa kami. Di tengah situasi-situasi yang terjadi, di tengah bencana yang terjadi, keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, konflik-konflik, banjir yang ada Tuhan. Kasih-Mu terus melingkupi bangsa kami. Engkau Allah yang terus ya Tuhan membawa bangsa kami pada perubahan-perubahan yang lebih baik lagi ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, biarkan mereka terus melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebaik mungkin Tuhan untuk membawa Indonesia untuk lebih maju lagi ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang terus memberikan penghiburan untuk setiap orang-orang yang mengalami bencana. Engkau Allah yang memberikan kekuatan atas setiap mereka. Juga untuk setiap relawan-relawan yang ada Tuhan, Engkau Allah yang terus ya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan atas setiap mereka. Sehingga mereka terus berjuang untuk membawa ya Tuhan situasi yang lebih baik lagi. Terima kasih, kami juga berdoa atas kota Metro. Engkau Allah yang terus memberkati kota ini Tuhan. Campur tangan-Mu untuk setiap para pemimpin kami. Sehingga mereka terus ya Tuhan memberikan yang terbaik. Dengan apa yang menjadi tugas-tugas tanggung jawab. Untuk membawa kota Metro pada satu situasi-situasi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Engkau Allah yang terus ya Tuhan berdaulat atas kota ini. Engkau Allah yang terus menudungi kota ini dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan malaikat-Mu terus menjagai kota ini. Sehingga hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kota Metro, berkati setiap kami yang boleh ada di kota Metro ya Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Juga gereja-gereja-Mu yang ada di kota kami ini ya Tuhan. Mereka berfungsi secara maksimal untuk menjadi berkat atas setiap lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur atas segala apa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Dan kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami, ucapan syukur kami maupun perpuluhan kami. Biarkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu dengan anugerah-Mu ya Bapa. Sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada dalam setiap hidup-Mu. Diberkatilah Engkau di dalam waktu-waktu yang ada. Sehingga Engkau boleh menjadi berkat atas orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Beritakanlah Injil dari saat ini sampai Maranatha. Sehingga bumi penuh kemuliaan-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan